Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan saham-saham yang akan kita bahas di video yang ini diurutin aja ya sesuai judul. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi market secara globalnya gimana. Belum masuk ke pembahasan saham ya, karena tadi belum sempat kita cek. Dan video ini kita buat pas jam 10-an lebih sih, sebelum malam lebih. Jadi indeks Eropa udah tutup dan indeks Amerikanya ini masih running trade ya. Kalau kita perhatikan tadi pagi itu untuk indeks Asia ya tadi sampai sore, kalau kita perhatikan sebenarnya sebagian merah, sebagian hijau ya, hampir merata, jadi 50-50 lah ini. Yang hijau pun juga nggak naik tinggi-tinggi banget, sedangkan yang merah pun juga nggak dalam-dalam banget ya untuk indeks Asia hari ini. Untuk Nikkei, Hang Seng ditutup hijau, Nikkei naik 0,50%, Hang Seng naik 0,43%, tapi untuk Kospi koreksi 0,27% ya. Jadi untuk hari ini untuk indeks Asia cenderung masih wait and see mungkin ya. Kemudian kalau kita lihat untuk indeks Eropanya cukup bagus didominasi hijau. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk indeks Eropa hari ini ditutup didominasi dengan hijau ya, walaupun nggak ada yang naik sampai di atas 2%-an lebih, cuman paling nggak bagus lah ya untuk indeks Eropanya masih aman. Kemudian kalau kita lihat untuk indeks Amerikanya ini masih running trade. Kalau kita perhatikan di sini indeks utama Amerika ya S&P, Nasdaq, kemudian Dow Jones masih hijau semua dan sebenarnya sini cukup bagus ya untuk kenaikannya. Kita tunggu aja sampai nanti close market gimana, itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman misal mau entry besok ya walaupun hari terakhir. Coba kita lihat untuk emasnya pas video ini kita buat XAU USD. Untuk harga emas di jam Amerika ini masih mencoba bertahan sih ya, ini di atas 3290-an, tadi sempat turun cuman ditarik naik lagi. Untuk emas coba kita ubah pakai time frame jam ya, ini ya di sini sih untuk area-area penentuan ya di area 3290-an, 3300 nih. Jadi pantau aja. Ya mungkin buat teman-teman yang mau entry open posisi buy, misal mau scalpingan ya, disclaimer ya. Cuman saran saya sih kalau mau masuk di emas itu jangan pakai leverage yang terlalu gede ya, karena sangat volatile ya, volatilitasnya cukup tinggi. Jadi sedikit pergerakan itu aja udah sangat ngefek ya ke ekuitas. Jadi ya kalau mau trading scalping yang pakai time frame jam sebenarnya agak beresiko ya, untuk saya pribadi agak beresiko. Amannya lebih ke time frame harian, tapi ambil lotnya jangan terlalu gede ya, ambil lot yang kecil aja, kemudian leverage-nya juga disesuaikan lah, jangan ya kalau mau pakai leverage gede juga nggak masalah, yang penting equity-nya juga gede ya. Dan perhatikan juga ketika ambil posisi jangan terlalu gede lotnya ya, karena udah ada leverage, dan ambil sedikit aja sebenarnya udah agak beresiko sih sebenarnya ya, kalau belum terbiasa. Jadi perhatikan money manajemennya aja kalau mau scalping di emas ya. Oke, itu untuk emas hari ini. Dan untuk Bitcoin-nya gimana pergerakan BTC? Pas jam Amerika ini Bitcoin masih cenderung sideways ya di area sini, ini malah turun ke harga 109.400-an sih, cuman masih berada di resistnya untuk Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat di sini ada sentimen harga Bitcoin hari ini terjebak di kisaran resistennya ini. Lihat aja KTT Crypto 2025 jadi fokus. Mungkin ini akan jadi penentuan ya, apakah Bitcoin ini akan lanjut bullish atau malah koreksi. Ya pantau aja ini KTT kriptonya untuk
saat ini ya buat teman-teman yang main juga di cryptocurrency. Oke, itu untuk sekilas ya tentang kondisi market global hari ini, dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek di sini adalah saham Pegas dulu ya. Untuk Pegas, hari ini tanggal 27 Mei, untuk Pegasnya cukup bagus ya, berhasil mempertahankan posisinya di atas supportnya 1800 ya, walaupun tadi sempat turun koreksi nguji area support, cuma ditarik naik lagi. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini nambah muatan di Pegas pas tadi koreksi di area support, semoga aja besok masih bisa bertahan di atas 1800 ya untuk saham Pegas. Trendnya sih sebenarnya udah ada indikasi mulai bullish ya, semoga aja. Dan untuk target price-nya misal bulan depan, kalau nggak ada sentimen yang negatif aja secara keseluruhan, mudah-mudahan untuk Pegas ini lanjut ngejar level 2000 ya. Ini resistnya untuk Pegas. Jadi mungkin pantau aja 1800-an ini untuk besok Rabu, semoga aja nggak jebol ya, itu udah cukup bagus. Ini supportnya 1800 dan resistannya di 2000. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 27 Mei, asingnya net buy walaupun nggak terlalu banyak, 2,7 M. Kalau kita lihat lebih detail coba. Hari ini untuk Pegas tanggal 27 Mei, hari ini bisa bertahan di atas supportnya dan disertai akumulasi. Dan yang akumulasi CC, ZP ya, ZP-nya versi asing dan CC-nya versi lokal. Jadi baik asing maupun lokal sama-sama ada yang akumulasi, cuman sebagian retail ada yang ikut sih. Ada yang ikut, sebagian lagi keluar. Jadi mungkin untuk besok di hari Rabu ya potensinya, kalau IHSG nggak terlalu rame, mungkin sideways di area sini ya. Ya paling nggak masih bisa bertahan aja di atas 1800, itu sudah cukup bagus untuk Pegas besok Rabu. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan coba cek saham Medco yang hari ini koreksi setelah naik lumayan tinggi. Ya semoga aja koreksinya wajar ya, karena hari ini pun juga tadi sempat nyentuh area supportnya di 1240, tapi dijaga ditarik naik lagi. Jadi mungkin yang udah ambil posisi di area support sini ya semoga aja skenario-nya masih sama ya seperti kemarin-kemarin. Ya koreksi nguji area support, dan kalau emang nggak ada sentimen negatif ya kemungkinan bisa rebound naik untuk bulan depan ya, mulai naik seperti ini. Ya jadi kemarin kan di sini koreksi ke area support, ambil posisi ya, semoga aja bulan depannya setelah libur panjang untuk summit lanjut bullish, dan untuk target price-nya cukup tinggi di 1460 itu kalau untuk swing ya atau jangka yang lebih panjang. Tapi kalau untuk scalping-nya ya kira-kira udah cukup, profitnya lumayan diamankan aja sih. Karena nggak ada jaminan bakal nyentuh level 1465 dalam waktu dekat kan. Jadi lihat situasi dan kondisinya aja untuk Medco. Yang penting ini aja mungkin buat patokan besok Rabu ya. Nggak jebol di bawah 1240 itu udah cukup bagus untuk Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Oh ya, kita cek dulu untuk transaksinya hari ini gimana ya. Untuk Medco hari ini tanggal 27 Mei, ada juga yang akumulasi yaitu SQ 10 eman, LG 6 eman ya, dan yang jualan asing sih tapi ini. Nah, asingnya distribusi di saham Medco, diakumulasi oleh lokal dan harga sahamnya koreksi ya. Koreksi pun tapi aman lah mudah-mudahan ya untuk Medco ini. Besok pantau aja 1240 kalau lihat transaksi hari ini. Misal besok IHSG juga nggak rame, kayaknya kemungkinan sideways di area sini. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kembali lagi, disclaimer ya, pantau aja sini sih, 1240. Untuk saham Medco, selanjutnya kita akan cek saham ADMR. Untuk saham ADMR juga masih bisa bertahan di atas supportnya ya, cukup bagus walaupun beberapa kali ini koreksi nguji area support, cuman masih dijaga di atas 1060. Untuk supportnya masih di 1060 dan resistennya di 1165. Semoga aja sampai besok
hari Rabu itu masih bisa sampai close market masih bisa bertahan di atas 1065 ya. Jadi potensinya bisa rebound naik, apalagi kalau kita lihat tadi ya Adaro hari ini naik cukup tinggi. Sedangkan untuk ADMR belum mengikuti ya, cuma naik 0,94 persenan aja. Ya siapa tuh besok ngegas ini untuk saham ADMR ya, bisa dipantau. Ya di sini target price-nya mungkin buat teman-teman yang kemarin atau minggu kemarin atau hari ini, minggu ini udah ambil posisi di area support 1060-an ya dipantau aja level area supportnya itu sih. Kalau masih bisa bertahan atau misal jebol di bawah itu bisa balik lagi di area sini, kemungkinan masih aman ya untuk minggu ini. Dan kalau misal nggak ada sentimen yang negatif sampai liburnya selesai ya, kalau potensi buat rebound naik bullish mulai ngejar 1165 bulan depan itu masih sangat mungkin ya. Jadi semoga aja skenario-nya masih sama seperti ini sampai habis libur besok ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya ADMR hari ini tanggal 27 Mei malah didistribusi sini oleh angka 16M ya. Jadi sebenarnya agak perlu waspada juga ya kalau tiba-tiba jebol support. Takutnya ini kalau misal besok ada koreksi dan ADMR ikut-ikutan turun, ini bisa jebol support. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Hari ini sebagian investor retail masuk lagi, malahan di saham ADMR, BD, XL, CC, XI versi lokal masuk ya. Jadi mungkin pantau aja area 1060, semoga aja nggak jebol dulu ya. Semoga aja nggak jebol dulu. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA yang hari ini koreksi ke area 154, dan 154 ini sebenarnya area-area support ya. Beberapa udah cukup lama sih untuk MBMA ini cenderung sideways atau konsolidasi dari tanggal 6 Mei malahan ya, dari awal bulan ini. Untuk MBMA cenderung sideways sedikit di atas supportnya ini. Dan 354 ini area support sih, jadi yang mau entry sebenarnya ini momennya cukup bagus, yang penting sabar aja. Kemungkinan kalau emang trennya bagus untuk saham MBMA, potensi buat ngejar 424-an untuk bulan depan itu sangat mungkin ya, apalagi kalau kita cek untuk saham MDKA kan juga udah naik lumayan tinggi ya. Dan untuk saham-saham sektor yang sejenis untuk MBMA seperti NICL, kalau NICL emang digoreng ya, emang gorengan. Untuk NCKL gimana sih ini? Untuk NCKL juga ya 11-12 lah sama MBMA, cuman bedanya kalau untuk MBMA ini kan masuk indeks MSCI ya, jadi bisa dipertimbangkan lah. MTEL aja yang juga ikut indeks itu ya, barengan sama MBMA udah naik cukup tinggi dari pas ada beritanya, sedangkan untuk MBMA habis ada berita malah cenderung bergerak sideways aja. Ya, jadi mungkin bisa dipantau untuk saham MBMA. Ya emang secara valuasinya nggak murah-murah banget ya, cuman ya secara teknikalnya di bottom lah. Jadi potensi buat capital gain harusnya gede untuk saham MBMA ini. Ya, jadi ya pantau aja. Kalau besok kalau mau entry sih disclaimer, kalaupun jebol di bawah 350, ya sabar aja ya. Yang penting belinya pakai uang dingin dan jangan banyak-banyak ya. Tetap sedia cash, jangan langsung all in di sini. Agak beresiko soalnya ya gimana ya, ini bukan saham utama lah, tapi kalau untuk swing kayaknya cocok lah untuk saham MBMA. Jadi pantau aja untuk besok di 350-an ini, semoga nggak jebol ya. Dan kalau mau entry pun ini momennya cukup bagus di area support, semoga aja besok masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk saham MBMA hari ini tanggal 27 didistribusi ya, malah didistribusi sih. Retail masuk, ini yang masuk ada CC, XL, XI, YP ya, jadi broker retail masuk. Asingnya net sell ya, sebagian masuk juga asingnya, cuman yang jualan lebih banyak ya, mungkin
Untuk besok ya selama nggak jebol aja, pantau teknikalnya 350, 352 itu aman untuk saham MPMA. Oke, itu untuk saham MPMA. Kalau jebol di bawah ini gimana? Ya jangan buru-buru buat entry dengan jumlah yang banyak aja ya. Kalau mau nyicil-nyicil dikit-dikit nggak masalah. Secara teknikal hitungannya masih di bawah dan eh ya aman lah untuk saham MPA harusnya ya. Oke, itu untuk saham MPMA. Selanjutnya kita akan cek saham NCKL ini yang harga sahamnya hari ini juga koreksi 2% lebih cukup tinggi. Secara teknikalnya hitungannya masih di bawah sih. Eh di bawah ya MPMA NCKL itu dari awal IPO cenderung turun ya, turun. Tapi ini mulai rebound sih. Coba kita cari untuk area support resistennya di level berapa untuk harga sekarang ya. Untuk harga sekarang itu NCKL resistennya ada di sini. Di 745 ya. Kemarin itu sempat mencoba breakout sih di tanggal 26 Mei-nya tapi gagal. Sempat naik cukup tinggi cuman habis itu turun dan sampai close minus kan. Close minus hari ini lanjut turun. Jadi untuk besok kalau misal merah ya jangan buru-buru entry. Kalau mau entry sih sebenarnya kalau mau nyicil dikit-dikit nggak masalah. Setelah valuasinya untuk saham NCKL juga nggak terlalu mahal ya, cenderung murah malahan ini untuk saham NCKL. Di harga sekarang PBB-nya 1,3 pernya itu cuma 6 kalian ya, jadi hitungannya nggak terlalu mahal, pendapatannya di kuartal 1 naik. Cukup bagus secara kuartalan, tahunan naik. Jadi secara fundamental pertumbuhannya cukup bagus ya untuk saham NCKL. Coba kita cek untuk saham MPMA tadi. Kalau dibandingkan MPMA ya jauh ya dari segi pendapatan jauh lebih gede NCKL. Eh, pairnya juga jauh lebih bagus NCKL. Cuman untuk saham MPMA ini ya apa ya? Kalau untuk trading scalping itu lebih volatile ya untuk saham MPMA. Jadi ya ya teman-teman bisa milih lah. Kalau secara valuasi kita lihat fundamental MPMA, NCKL kayaknya lebih bagus untuk saham baterai ini ya. Jadi ya mungkin kalau mau cari aman dan lebih tenang bisa ambil NCKL. Tapi kalau mau scalping dengan potensi capital gain yang lumayan, kayaknya MPMA lebih ada potensi buat itu ya. Ini market cap-nya 38 triliun untuk saham MPMA dan kalau kita cek di sini MPMA yang floating masyarakatnya ada 34%. Kita cek untuk NCKL. Untuk NCKL market cap-nya 45 ya, jadi lebih gedean NCKL. Kemudian pemegang sahamnya masyarakatnya cuma 14%. Ya harusnya sih kalau eh penunggu saham MCKL ini karakternya sama kayak MPMA itu sangat menarik ya. Valuasinya nggak mahal-mahal banget, barnya rendah, dan yang floating di masyarakat kecil cuman 14%, jadi harusnya buat goreng itu nggak terlalu sulit. Harusnya ya, kalau emang bandarnya atau pemain besarnya tujuannya seperti itu ya. Tapi untuk saham MPMA ini kan kita tahu sendiri ya, pemegang saham mayoritasnya atau pemainnya ya mirip-mirip seperti MTKA, jadi pergerakannya sangat volatile, itu yang bikin menarik. Ya, jadi ada plus minusnya lah. Dan untuk saham NCKL di harga sekarang sih relatif nggak mahal ya kalau lihat pairnya 6 kali. Jadi bisa dipertimbangkan kalau mau entry untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang bisa dipertimbangkan lah untuk saham NCKL ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya NCKL hari ini koreksi dalam itu disertai distribusi oleh asing. BKZP ini distribusinya cukup banyak hari ini ya. BKZP net sell. Dua broker ini broker-broker asing dan untuk lokalnya nampung didominasi retail ya. Jadi ya itu yang bikin harga saham NCKL turun hari ini. Untuk besok kalau merah, ya tadi itu kalau mau nyicil disclaimer, cuman kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak mungkin tunggu harga yang lebih rendah lagi ya supaya lebih worth it lah. Oke, itu untuk saham NCKL. Selanjutnya kita akan coba cek saham
Tebik ya, Tebik hari ini terbang cukup tinggi 10% ya, entah apa ini untuk saham Tebik, tiba-tiba ngegas naik ya. Memang karakternya seperti ini sih untuk saham Tebik ini, jadi kadang nggak banyak pergerakan, tapi sekali gerak langsung 10%. Kayaknya nggak terlalu ini ya, apa ya, liquid atau enggak sih untuk Tebik itu? Jarang trending sih. Coba kita lihat untuk nilai transaksi hari ini, Tebik tanggal 27 ada yang akum ternyata ya, KI-nya net B13M-an dan yang keluar ini asing loh, versi asing. Jadi asingnya Netcel sebenarnya hari ini dan KI-nya ini yang bikin naik ya, karena masuk cukup banyak 13M. Untuk saham Tebik apa ya pertimbangan KI masuk banyak, coba kita cek untuk saham Tebik. Padahal ini hutangnya gede loh. Hutangnya itu gede ya untuk saham Tebik-Tebik ini punyanya apa ya? Kalau kita lihat pemegang sahamnya itu cenderung berkurang sih dalam beberapa bulan terakhir ya. Ini berkurang merah-merah. Mungkin ini sih yang bikin harga Tebik ini konsisten di harga sekarang ya. Padahal tower kok TOWR ya yang udah koreksi dalam dan nggak naik-naik. Tapi untuk Tebik ini malah cukup kuat ini harganya ya. Masyarakatnya cuma 8%-an aja, jadi kemungkinan ada yang jaga lah karena ya bagian besar masih dipegang oleh pengendalinya ini. Jadi yang floating di masyarakat nggak terlalu banyak untuk sahamnya. Kalau kita lihat pendapatannya di kuartal 1 belum diupdate, tapi secara valuasinya hitungannya cukup konsisten dihargai dengan PV yang mahal ya. Ya nggak mahal sih, cuman tinggi lah dibandingkan kompetitornya. Paling mahal untuk sekarang itu Tebik Tower, kemudian MTEL itu jauh lebih murah ya. Hutangnya juga nggak kecil loh, padahal untuk Tebik itu hutangnya rasionya 3 kalinya. Jadi misal ekuitasnya 9M, ya hutangnya 3 kalinya berapa? 20-an M lebih. Ya ini net debt-nya 30 triliun ya, sorry. Ini kan ekuitasnya 9 triliun. Jadi untuk utangnya tok itu 3 kali lipatnya lebih. Jadi rasio utangnya gede untuk saham Tebik ini. Tapi pendapatannya konsisten ya. Ini di kuartal 4 turun cukup drastis loh. Jadi perlu hati-hati. Ya, secara pendapatan di kuartal 4 itu turun cuman 194M. Kita lihat nanti kuartal satunya gimana. Kalau kita cek untuk revenue-nya sih sebenarnya di kuartal 4 hitungannya masih aman ya bertumbuh. Cuman kenapa kok net income-nya turun drastis? Ya mungkin bisa cek laporan keuangannya ya lebih detail. Tapi untuk sekilas sih ya ini pantau aja nanti pendapatan kuartal 1 ya untuk Tebik. Secara valuasinya nggak murah. Ya, jadi kalau mempertimbangkan valuasi, mending pilih MTEL atau Tower ya. Tapi untuk saham Tebik, untuk besok sih, lihat transaksi hari ini ada KI yang akumulasi mungkin kalau masih naik, resistnya di 2.300 untuk Tebik. Oke, itu untuk saham Tebik. Selanjutnya kita akan coba cek saham TOWR nih yang malah turun ya. Kemarin itu sideways ya, sideways di area-area resistance-nya tak kirain mau break naik ngejar 665 ternyata malah cenderung koreksi merah ya. Kemarin turun cukup dalam tanggal 26, hari ini nggak terlalu banyak pergerakan di 580. Ya berharap aja semoga bisa naik lagi ke 600-an ya. Soalnya kalau turun supportnya ada di 545 dan dalam lah kalau ke area sini itu gimana ya untuk saham tower? Coba kita cek untuk valuasinya ya. Valuasinya ini jauh lebih murah lah dibandingkan Tebik. TOWR itu dulu juga dihargai dengan valuasi yang lumayan tinggi, tapi pas video ini kita buat ya, hari ini tanggal 27 Mei, itu cuma dihargai PBV 1,5, ini bahkan 11-12 dengan MTEL. Pernya juga di bawah 10, rasio hutangnya juga gede sih, cuman lebih gedean Tebik ya. Jadi untuk tower mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang mau
cari saham Menara Tower ya, saham tower. Dan eh, untuk saham TOWR kita cek untuk posisi pemegang sahamnya, detailnya lumayan banyak ya, masuknya cukup banyak dan investor asing cenderung keluar ternyata ya. Ini lokalnya yang masuk itu perusahaan dan untuk asingnya yang keluar ya rata lah ya. Ini kalau kita cek yang warna hijau ini investor asing cenderung turun dan harga sahamnya juga ikut-ikutan turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham TOWR gimana? Untuk hari ini TOWR untuk asingnya masih net sell, untuk lokalnya nampung, tapi ini ya, masih distribusi sih. Ya mungkin untuk besok kalau mau masuk nyicil-nyicil disclaimer ya, kalau untuk jangka panjang pun juga kayaknya juga nggak terlalu masalah ya, walaupun hutangnya gede, tapi kan untuk sektor seperti ini aman mudah-mudahan ya, karena kan penyewaan itu resikonya kayaknya nggak terlalu gede kayaknya ya, ini hanya karena saya juga nggak mendukung di dunia penyewaan menara ya, cuman kayaknya kalau kita lihat konsistensi pendapatannya ini sangat konsisten ya untuk MTEL, Tower, Tebik, jadi mudah-mudahan aja di kuartal 1 juga masih bertumbuh untuk pendapatan TOWR, jadi aman. Itu untuk saham TOWR ya, ini sih di tengah-tengah antara support resist, tadi kalau mau entry dicicil aja, jangan langsung banyak. Selanjutnya kita akan cek saham Indosat ya. Indosat udah lama nggak kita bahas, harga sahamnya lumayan tinggi sih. Hari ini naik 2,87%, secara teknikalnya mencoba buat break dan berhasil sih hari ini ya. Kemarin beberapa waktu dari tanggal berapa ini 19 Mei untuk saham Indosat itu mencoba buat breakout di atas 2120, gagal terus, hari ini berhasil close di 2150. Jadi ada ada apa ya? Ada konfirmasi sebenarnya hari ini breakout untuk saham Indosat. Jadi kalau misal besok Rabu itu masih bisa bertahan di atas 2120 ini itu udah cukup bagus. Ada potensi habis libur ngejar 2330 mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat untuk saham Indosat hari ini tanggal 27 net buy 40-an juta. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 27 untuk saham Indosat didistribusi ya malahan ya. DX net sell 3 eman, PD net sell 2 eman, dan DX-nya versi asing. Untuk lokalnya nampung, retailnya masuk loh. Jadi ya semoga aja besok kalau turun nggak sampai jebol di bawah 2120 untuk saham Indosat ya. Takutnya ini mungkin karena tadi naik cukup tinggi dan retailnya masuk, harga sahamnya terkoreksi ke 2150. Tadi kan sempat ke 2200 kan untuk saham Indosat, cuman habis itu turun lagi. Jadi untuk besok mungkin kalau di awal market merah ya pantau lagi aja 2120, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Indosat. Selanjutnya kita akan coba cek saham PGEO. Hari ini koreksi ya. Hari ini koreksi 0,37%. Walaupun tadi dibuka hijau di awal market ya, sempat naik juga ke 1400-an tapi turun. Untuk support resistennya masih sama ya, supportnya di 3110. Semoga aja besok nggak jebol sih, tadi sempat turun mendekati area supportnya ini, cuman ada yang jaga harga. Ini area supportnya ya, 1300-an, masih 1300, 1310, dan resistnya di 1475. Kalau kita cek di sini untuk saham Indosat, hari ini tanggal 27 Mei secara keseluruhan, kok Indosat lagi? PGEO ya. Untuk saham PGEO hari ini tanggal 27 Mei didistribusi cukup banyak loh. Jadi mungkin perlu hati-hati, ini ada aksi taking profit mungkin menjelang libur panjang ya. Ada CC yang distribusi 23M dan itu investor asing. Asingnya keluar cukup banyak hari ini di saham PGEO sebanyak berapa ini?
CC, BK, AK, RX, netzel sebanyak 57M untuk asingnya, dan untuk lokalnya yang nampung LG, PP, dan sebagian investor retail masuk. XL masuk, XC juga masuk. Ya kalau merah mungkin pantau aja tuh 1.300 ya kalau mau entry, kalau ada yang cek harga. Oke, itu untuk sampai GO, semoga saya nggak sampai jebol 1.300 untuk besok. Rabu. Selanjutnya, ini kita akan cek saham Java ya, hari ini rebound. Java itu, ya kalau untuk fundamentalnya bagus ya, dan harga sahamnya juga udah turun lumayan dalam. Ini rebound hari ini, rebound lumayan tinggi juga, 3,40-an%. Ya sebenarnya kalau turun jebol ini di harga 1.600-an itu cukup menarik buat dicicil ya. Dicicil cukup menarik, cuma jangan all in aja. Buat yang belum punya posisi ya, tapi kalau yang udah punya posisi, misal ambil di supportnya 1.700 waktu itu malah jebol dan nahan floating loss, ya sabar aja ya, jangan buru-buru buat average down. Kalaupun naik seperti ini kan paling enggak floating loss-nya berkurang ya, floating loss-nya berkurang. Jadi ada positifnya juga naik ya, jangan menganggap ketinggalan kereta. Ya, karena kita nggak tahu kan apakah besok bisa break di atas 1.700 atau malah lanjut turun seperti ini. Jadi pantau aja 1.700 untuk besok ya. Kalau naik, lihat candlenya sih kayaknya ada potensi naik. Kalau lihat candlenya aja ya. Coba kita lihat untuk transaksinya. Java hari ini tanggal 27 yang masuk malah retail, malah masih masuk, dan asingnya distribusi. ZB netzel 15M, BK CC netzel 3M-an lebih. Ya walaupun ada investor asing yang nampung yaitu AK, tapi lebih banyak yang keluar sih hari ini. Java asingnya netzel sebanyak 8,6M ya. Untuk lokalnya ya ini net sih, dan lokalnya pun juga ada yang distribusi BBYU. Jadi naiknya hari ini itu masih ada yang distribusi di saham Java ya. Perlu hati-hati mungkin untuk besok ya, untuk Java kalau nggak bisa break di atas 1.700 ya jangan buru-buru buat entry. Takutnya ya seperti ini ya, gagal breakout malah turun ya. Mungkin yang ambil di sini floating loss kalau besok kejemput tapi nggak ada yang jaga harga di 1.700 ya diamankan aja ya, dikeluar nanti kalau koreksi turun lagi baru mulai nyicil. Jadi seperti itu untuk skenario-nya ya, tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Java, pantau aja 1.700 untuk besok Rabu. Selanjutnya ini yang terakhir kita akan coba cek saham AMRT. Harga sahamnya hari ini koreksi ya. Untuk saham AMRT koreksi 1,92%. Nggak sampai nyentuh resist malah turun ya. Dalam lagi. Ya nggak dalam sih 1,92%. Kita lihat untuk transaksinya AMRT gimana. Hari ini tanggal 27 Mei ya, untuk saham AMRT di distribusi sih turun disertai distribusi AK sebanyak 23M, AK-nya versi asing, RX BK versi asing juga keluar. Yang nampung juga sebenarnya asing sih, jadi hari ini dominasi asing untuk transaksi AMRT. Untuk asingnya yang nampung ZB 14M, tapi untuk lokalnya ini cukup banyak retail yang masuk, mungkin itu yang bikin harga sahamnya turun ya. YP, XI, SQ, XL, NI, DX, EP, NetPay. Retail-retail banyak masuk di AMRT, harga sahamnya turun. Mungkin kalau besok merah, ya tunggu aja di area 2470. Ini supportnya ya, masih jadi support untuk AMRT. Jadi kalau mau entry, pertimbangan aja area support kalau ada yang cek harga. Oke, itu untuk sama MRT ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.